Setelah ini, tidak ada upaya hukum lainnya yang memungkinkan bagi pasangan 01 dan 03 untuk tidak mau menerima hasil Pilpres 2024. Ternyata TKN tidak menyikapi putusan ini dengan euforia yang berlebihan. Saat ini tidak ada satu dalil pun dari permohonan 01 dan 03 yang menyertakan angka-angka hasil pemilihan umum. Saya cukup mengapresiasi MK yang kemudian tetap mewadahi 01 dan 03 dalam permohonannya untuk tetap disidangkan. Karena kalau ini nanti segera ditolak oleh MK, akses dampak secara sosial politik akan cukup berpengaruh terhadap stabilitas politik nasional. PDIP dengan adanya Bu Megawati, sebetulnya secara hubungan antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati tidak ada persoalan serius sebetulnya. Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 sudah berakhir, di mana hasilnya sudah jelas, sudah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa dari permohonan dari kubu 01 maupun dari 03 ini ditolak, walaupun memang ada dissenting opinion. Untuk membahasnya lebih jelas, kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif dari Skala Survei Indonesia bersama Abdul Hakim MS. Selamat sore Bang Ab. Selamat sore Mas Andi. Ya baik Bang Ab, ini terkait dengan hasil sidang sengketa Pilpres 2024. Ini merupakan momen sejarah Indonesia dalam perjalanan panjang Indonesia. Tanggapan Bang Ab seperti apa? Ya, kita semua bangsa Indonesia baru melihat pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 cukup panjang, hampir 6,5 jam. Kita semua menyaksikan putusan dari permohonan pasangan 01 dan 03 yang baru selesai beberapa menit yang lalu. Secara umum, semua argumentasi dalam putusan kita sudah tahu bersama bahwa MK akhirnya memutus untuk menolak semua permohonan gugatan pasangan 01 dan 03. Meskipun dari 8 hakim yang menyidangkan, karena ada 1 hakim yang tidak diberikan kewenangan untuk mengikuti sidang karena adanya dinamika hubungan dengan salah satu paslon yaitu Anwar Usman gitu. Tapi dari 8 hakim yang melakukan persidangan, ada 3 yang mengemukakan dissenting opinion terkait dengan penunjukan Gibran sebagai wakil presiden. Tapi secara keseluruhan putusan akhirnya adalah MK menolak secara keseluruhan, baik itu permohonan dari pasangan 01 dan permohonan dari pasangan 03 secara keseluruhan. Artinya ini adalah putusan final dan mengikat, maka bisa diambil kesimpulan saat ini presiden terpilih Indonesia adalah Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Oke, baik Bang. Kita melanjutkan perbincangan terkait dengan hasil dari Mahkamah Konstitusi yang memutuskan terkait dengan hasil sengketa Pilpres 2024. Kalau dari pengalaman, Mahkamah Konstitusi melakukan sidang terhadap sengketa Pilpres 2024 dari tahun 2004 hingga 2024, apa yang berbeda? Ya, Mahkamah Konstitusi sejak didirikan tahun 2003 sebetulnya sudah 5 kali melakukan persidangan perselisihan hasil pemilihan umum. Pertama kali melakukan PHPU ini tahun 2004, waktu itu yang mengajukan adalah Pak Wiranto dan Salahuddin Wahid. Kemudian tahun 2009 itu pernah melakukan juga sidang perselisihan hasil pemilihan umum untuk Pilpres. Waktu itu yang mengajukan adalah Bu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo Subianto. Kemudian ada Pak JK dan Wiranto. Kemudian di 2014 dan 2019 juga telah melakukan sidang PHPU yang waktu itu pemohonnya adalah Pak Prabowo Subianto dengan Pak Hatta Rajasa untuk di 2014. Sementara di 2019 itu Pak Prabowo dan Sandiaga Uno untuk yang mengajukan permohonan. Nah, yang agak berbeda di 4
persidangan PHPU ketika itu karena kewenangan MK itu salah satunya adalah mengadili perselisihan hasil pemilihan umum, pemohon untuk ke MK itu biasanya akan mendalilkan angka-angka hasil pilpres gitu. Baik itu di 2004, 2009, 2014, 2019, semuanya yang sidang di MK itu selalu mendalilkan tentang angka-angka seharusnya saya nggak dapat sekian, harusnya dapat sekian. Tidak dapat sekian. Bahkan ketika itu Mahkamah Konstitusi bahkan dicibir sebagai mahkamah kalkulator gitu ya. Nah, untuk 2024 ini agak cukup berbeda karena dalil posita dari pemohon tidak ada satupun yang kemudian membahas tentang angka-angka hasil pemilu. Di mana Prabowo Gibran telah mendapat suara 58%, kemudian Anies Baswedan Mohaimin dapat 24% dan Ganjar Mahfud dapat 16%. Saat ini tidak ada satu dalil pun dari permohonan 01 dan 03 yang menyertakan angka-angka hasil pemilihan umum. Bahkan semua posita itu argumentasi yang menjadi landasan untuk permintaan petitumnya. Kalau 01 itu ada sekitar 9 petitum, kemudian 03 itu ada 5 petitum itu tidak ada satupun yang mengeluarkan dalil tentang angka-angka. Semuanya terkait dengan pelanggaran pemilu gitu. Nah, ini yang agak cukup berbeda. Jika kemudian ada suara-suara yang mengatakan sebetulnya apa yang dilakukan oleh pasangan 01 dan 03 salah alamat, kalau berkaca dari 4 kali persidangan dilakukan MK, ada basis argumentasinya. Akan tetapi, untuk sidang PHPU di 2024 ini agak cukup berbeda. Saya memandang MK cukup bijak untuk bisa mewadahi permohonan 01 dan 03 karena meskipun tidak menyertakan angka sama sekali, hanya satu yang disertakan oleh kubu 03 yaitu pasangan 02 harus dikasih angka 0. Nah, kondisi ini saya cukup mengapresiasi MK yang kemudian tetap mewadahi 01 dan 03 dalam permohonannya untuk tetap disidangkan. Karena kalau ini nanti segera ditolak oleh MK, akses dampak secara sosial politik akan cukup berpengaruh terhadap stabilitas politik nasional. Tapi seharusnya memang Kang Ab, dari regulasinya itu apakah memang seharusnya permohonan dari kubu 01 dan 03 sebenarnya tidak bisa masuk karena tidak ada angka-angka tadi itu? Kalau merujuk pada sidang 4 kali PHPU yang dilakukan MK, apa yang dilakukan oleh 01 dan 03 sebetulnya tidak cocok-cocok amat gitu. Karena kalau kita membahas tentang pelanggaran pemilu, wadahnya bukan di MK, wadahnya ada di Badan Pengawas Pemilu. Akan tetapi ini kemudian dibawa ke MK, tapi MK cukup bijak tetap menyidangkan ini dengan rentetan kalau saya hitung sudah 8 kali MK plus pembacaan putusan ini, dan itu menjadi langkah baik untuk mengantisipasi akses dampak stabilitas politik nasional. Jadi saya melihat MK cukup wise di sektor ini, meskipun akhirnya dalil-dalil yang dikemukakan oleh 01 dan 03 semuanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Mulai dari ada tuduhan tentang pelolosan verifikasi partai politik, kemudian adanya nepotisme, adanya cawe-cawe presiden, bansos, kemudian yang lain kalau kita telusuri semua dalil-dalil yang dibacakan oleh MK itu tidak terbukti dalam persidangan. Akan tetapi kalau yang kita lihat tadi tidak keseluruhan dibacakan oleh MK, dan bahkan untuk putusan 03 itu hanya dibacakan putusannya. Untuk posita-positanya tidak dibacakan oleh MK sama sekali. Artinya sama aja ya. Sedikit Kang Ab, terkait dengan langkah MK. Apa sebenarnya alasan MK menerima permohonan dari kubu 01 dan 03? Sedikit saja. Nah, saya melihat MK cukup baik untuk menangani kelompok atau paslon-paslon yang saat ini sedang tantrum. Oke. Tantrum, kemudian mencoba mengelus-elus agar dampak terhadap stabilitas politik ekonomi nasional tidak baik. Kang Ab, ini menarik nih. Bang Ab, nih kalau tadi mencermati dari konferensi pers TKN Prabowo Gibran, tadi sempat disampaikan oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Prabowo menyampaikan mohon maaf lahir dan batin.
Ini mohon maaf lahir dan batinnya pastinya untuk masyarakat Indonesia, tapi juga mohon maaf lahir batin juga sih untuk kubu 01 dan 03. Iya. Ada situasi yang menarik ya. Iya. Kalau kita lihat kondisi konferensi pers yang dilakukan oleh TKN Prabowo Gibran. Sebagaimana tadi sudah dilaporkan oleh reporter Sinbo TV Iya. yang di awal, ternyata TKN tidak menyikapi putusan ini dengan euforia yang berlebihan. Saya melihat ini sebagai implikasi dari arahan Pak Prabowo yang menyatakan bahwa yang menang jangan jumawah, yang kalah juga agar perasaan yang kalah bisa terjaga dengan baik. Saya memandang bahwa situasi ini dijadikan landasan yang cukup baik bagi yang disebut oleh Pak Muzani tadi. Sepertinya Prabowo Gibran akan menempuh rute rekonsiliasi untuk menjadikan pemerintahan Prabowo Gibran dalam koalisi yang cukup memadai agar semua program yang tadi disebut Pak Muzani bisa berjalan gitu. Nah, situasi ini tidak adanya euforia, kemudian tidak ada kegembiraan yang berlebihan, tidak ada tanggapan terhadap situasi terhadap permohonan dari 01 dan 03. Saya pikir ini menjadi rute baik untuk upaya Pak Prabowo melakukan rekonsiliasi terhadap pemerintahan yang akan dia bangun. Nah, ini mungkin dalam asumsi saya rute yang coba dibangun oleh Pak Prabowo untuk segera, tadi sudah disinggung, minimal bisa bertemu dengan Bu Megawati. Rekonsiliasi harus dilakukan untuk memperkuat posisi-posisi program yang akan dijalankan. Dan uniknya tadi ketika disinggung apakah akan lebih baik untuk mengajak semua bergabung dalam oposisi dalam koalisi atau oposisi, memang termin yang dikemukakan oleh Pak Sekjen Gerindra Pak Ahmad Muzani ini betul bahwa oposisi sejatinya dalam sistem presidensial tidak begitu dikenal. Ketika eksekutif sudah terpilih, maka sebetulnya DPR akan menjadi lembaga yang mengawasi total kinerja dari eksekutif gitu. Pemerintahan dalam arti sempit eksekutif gitu. Nah, dalam konteks ini apakah dia nanti akan memutuskan berada di luar pemerintahan, artinya tidak masuk kabinet, itu sama-sama halnya dua posisi yang berbeda. Nah, saya lihat kalau menanggapi press conference yang dilakukan oleh kubu TKN Prabowo Gibran, ini sepertinya tanda-tanda untuk segera melakukan rekonsiliasi lebih besar dibandingkan kemungkinan untuk kemudian hanya parpol-parpol yang ada di koalisi Prabowo Gibran nanti yang akan mengisi susunan kabinet Pak Prabowo Gibran. Baik, tadi kan sudah disampaikan oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani bahwa pertemuan dengan Ibu Megawati ini akan terjadi mungkin saja dalam waktu dekat. Sebelumnya juga Ketua Harian DPP Gerindra juga Bang Dasko juga sempat menyebut bahwa komunikasi sudah dilakukan secara intens. Kemudian juga Bang Dasko juga bilang kalau nanti hasil komunikasi yang dijalin ini akan terlihat usai putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kalau Bang Ab sendiri memprediksinya bagaimana, kemudian juga mengapa peran PDIP ini begitu penting gitu Bang? Ya, kenapa PDIP begitu penting? Kita tahu meskipun suara PDIP turun di Pileg 2024, PDI Perjuangan adalah partai pemenang pemilu. Itu adalah fakta politik yang tidak bisa kita bantah. Baik. Nomor dua, PDIP dengan adanya Bu Megawati, sebetulnya secara hubungan antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati tidak ada persoalan serius sebetulnya. Beliau berdua sempat berpasangan di pemilu 2009. Ya, ketika waktu itu Pak Prabowo menjadi Wakil Presiden Bu Megawati. Kemudian sering bekerja sama dalam konteks pilkada. Ketika mengusung Pak Jokowi, Bu Mega dan Pak Prabowo juga hubungan yang cukup harmonis. Nah, agak cukup menjadi situasi yang agak berbeda ketika ternyata ada kerenggangan hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo kemudian memutuskan untuk bekerja sama dengan Pak Jokowi dalam mengarungi Pilpres 2024. Sepertinya hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi agak cukup rumit dan cukup pelik. Apakah ini nanti berujung rekonsiliasi agak
dalam waktu dekat asumsi saya itu agak cukup sulit terjadi. Dengan melihat karakter Bu Mega, kita lihat aja Pak SBY 20 tahun sampai detik ini belum bisa bertemu Bu Mega gitu. Nah, apakah ini akan menjadi penghalang utama Pak Prabowo ketemu Bu Mega? Sepertinya tidak akan menjadi kendala serius. Karena kita tahu PDIP di representasi Mbak Puan misalnya, intensitas hubungan dengan Bang Dasko yang disebut tadi cukup baik. Kemudian ketika ditanyakan apakah akan mungkin terjadi, tidak ada penyangkalan dari Mbak Puan. Bang Dasko juga mengatakan ini hanya tinggal nunggu momentum setelah putusan MK. Saya sepertinya berasumsi pertemuan ini akan segera bisa terrealisasi. Oke, Bang Aap, tadi kalau mencermati pernyataan Bang Aap, kalau misalkan antara Megawati dengan Pak Jokowi ini agak cukup rumit. Apakah Prabowo di sini punya peran penting untuk menjadi jembatan antara kedua tokoh ini usai Pilpres 2024? Memungkinkan itu terjadi, namun kadang-kadang kalau kita merujuk fakta politik dari sikap PDIP Perjuangan gitu, misalnya kemarin apakah nanti Pak Jokowi bisa ketemu Bu Mega? Oh bisa, tapi ketemu Ranting dulu gitu. Itu kan tamparan keras sikap dari PDIP gitu ya, bahwa luka yang disematkan Pak Jokowi terhadap PDIP cukup dalam begitu. Dan ini masih melingkupi sebagian besar stakeholder yang ada di PDIP. Akan tetapi apakah ini kemudian membawa implikasi terhadap pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega? Sepertinya tidak terlalu menjadi beban ya bagi Pak Prabowo untuk ketemu Bu Mega, karena sejatinya Pak Prabowo dan Bu Mega secara hubungan selalu harmonis kalau kita lihat dari fakta politik beberapa tahun ke belakang, Mas Andi. Artinya memang kemungkinan untuk melakukan rekonsiliasi itu cukup besar ya? Cukup besar. Akan tetapi jika kemudian Pak Prabowo nanti masih membawa-bawa Pak Jokowi misalnya, apakah akan menjadi jembatan? Kita lihat dinamikanya. Tapi kalau untuk pertemuannya sepertinya untuk Pak Prabowo dan Bu Megawati bisa terrealisasi. Oke, Bang Aap, sedikit nih. Sebelum kita nanti komersial break, apakah dari hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa pemilu 2024, ini apakah akan mempengaruhi peta koalisi di Indonesia? Tadi kalau kita melihat dari konferensi pers yang disampaikan TKN bahwa rekonsiliasi akan terjadi, artinya akan ada perombakan dari peta koalisi, atau bisa jadi nanti nggak ada oposisi? Ya, kalau kita merujuk pernyataan yang dibangun, yang dikemukakan oleh Sekjen Gerindra, Pak Ahmad Muzani, kita sudah melihat jelas bahwa keinginan besar dari Pak Prabowo adalah melakukan rekonsiliasi bersatu setelah kita berkontestasi dan bersaing. Dan itu cukup terlihat baik dari perkataan maupun dari sikap perilaku semua yang ada di TKN. Misalnya, dalam konteks melihat putusan MK, tidak ada euforia berlebihan. Tidak ada narasi dan diksi yang dikeluarkan oleh TKN yang bisa melukai dalam tanda kutip dari paslon 01 dan 03. Saya lihat ini rute-rute yang mulai dipupuk agar upaya rekonsiliasi yang diharapkan oleh Pak Prabowo bisa terwujud. Nah, kalau melihat ini, ya Pak Prabowo sepertinya ingin membuat kabinet yang akan disusunnya adalah dari berbagai macam kekuatan politik di Indonesia, karena Pak Prabowo dulu juga sempat merasakannya. Waktu itu menjadi rival berat Pak Jokowi, akan tetapi ketika diajak rekonsiliasi oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan lapang dada meskipun dicaci dimaki banyak pihak untuk bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu ternyata menjadi variabel kuat kenapa kemudian kita bisa menghadapi COVID, bisa menghadapi resesi ekonomi, sehingga kita masih bisa bertahan dalam situasi politik yang sekarang ini, yang dimana dunia sedang kacau balau. Oke, baik. Ini pembahasan semakin seru karena yang awalnya kita membahas dari hasil sengketa Pilpres 2024, ini melebar ke peta koalisi 2024 ya. Bang Aap, tadi melihat perbincangan kita sebelumnya, tadi Bang Aap sempat menyebut kalau ini Mahkamah Konstitusi menerima permohonan dari kubu 01 dan 03 yang sedang tantrum. Bisa dijelaskan nggak, Bang? Iya, saya sempat membahas itu. Sebetulnya kalau kita memberikan analogi sederhana, apa yang dilakukan oleh 01 dan 03 ini adalah luapan ketidakpuasan terhadap
proses politik yang sedang berlangsung. Proses ketidakpuasan ini dalam sektor politik bisa ditumpahkan dalam berbagai macam saluran gitu. Salah satu saluran yang cukup cukup sederhana ketika seseorang atau kelompok atau partai politik yang merasa tidak puas terhadap dinamika politik, maka dia akan menyalurkan, kalau mereka punya saluran DPR, disalurkan lewat DPR. Kalau mereka punya saluran lewat hukum, mereka disalurkan lewat hukum. Tapi kalau mereka nanti buntu salurannya, maka mereka akan menumpah dan melampiaskannya di jalanan begitu. Nah, saya melihat sebetulnya secara legal opinion ya, untuk yang disampaikan pemohon 01 dan 03, ini cukup berbeda situasinya jika kita melihat dari sengketa PHPU dari 4 kali sidang sebelumnya di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Kalau di Mahkamah Konstitusi seperti yang tadi saya sudah ungkapkan, biasanya akan fokus terhadap hitung-hitungan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Akan tetapi untuk di PHPU sengketa Pilpres tahun 2024 ini, fokusnya semua posita dan petitumnya oleh pemohon 01 dan 03 terletak pada pelanggaran pemilu yang sebetulnya ini menjadi ranah Bawaslu. Akan tetapi kenapa kemudian MK menerima? Nah, saya melihat seperti saya kemukakan di awal, terima kasih kepada MK yang cukup bijaksana, karena apa yang dilakukan MK ini kemudian bisa membantu menstabilkan politik nasional agar luapan ketidakpuasan ini tidak tumpah ruah di jalanan. Meskipun saat ini ada beberapa demo, tapi eskalasinya tidak besar. Iya. Nah, saya menganggap bahwa 01 dan 02 ini tantrum, akan tetapi skalanya, kalau kita dari skala 1 sampai 10 itu ada di skala 3 dan 4 lah gitu. Di pasangan 01 dan 03 masih memilih saluran-saluran ketidakpuasan ini pada sektor-sektor yang benar. Meskipun kemudian MK cukup baik untuk mewadai, dan akhirnya di MK semua dalil-dalilnya terpatahkan, dan ada 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang kemudian saya juga cukup gembira karena merasa nanti tidak kalah-kalah amat 01 sama 03 ini dalam mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Masih ada argumentasi dan retorika yang bisa membuat pasangan 01 dan 03 tegak kepala untuk menghadapi situasi politik ke depan, Mas Andi. Oke, baik. Bang Ab, tadi kalau kita mencermati dari laporan dari teman kita di lapangan, Muhammad Farizal, bahwa nanti akan Prabowo dan Gibran akan menyampaikan pendapatnya terkait dengan hasil sengketa Pilpres 2024. Kira-kira apa yang akan disampaikan? Ya, kalau seperti yang dilaporkan oleh Rizal tadi, saya meyakini bahwa narasi nanti yang akan disampaikan oleh Pak Prabowo tidak jauh-jauh seperti yang akan dikemukakan, seperti yang sudah dikemukakan oleh Pak Ahmad Muzani. Karena harapan besar Pak Prabowo, menurut hemat saya, itu adalah pembangunan koalisi yang cukup kuat untuk menopang semua kebijakan pemerintah. Karena Pak Prabowo sudah merasakan secara langsung selama menjadi kabinet Pak Jokowi. Ketika semua stakeholder memikirkan tentang bagaimana mengupayakan pembangunan negara, maka realitas itu ternyata cukup membuat kita kuat menghadapi situasi apapun. Nah, kalau tadi Rizal mengatakan memang setelah putusan MK, maka tidak akan lama lagi, tadi sekitar 2-3-4 hari lagi itu akan ditetapkan siapa pemenang Pilpres 2024 oleh KPU. Dan tadi juga diterangkan bahwa Pak Prabowo dan Gibran akan menghadiri pengesahan pemenang Pilpres, karena setelah ini tidak ada upaya hukum lainnya yang memungkinkan bagi pasangan 01 dan 03 untuk tidak mau menerima hasil Pilpres 2024. Baik. Dengan adanya putusan MK, maka saya bisa mengatakan tidak ada upaya hukum lain yang bisa mendelegitimasi atau membatalkan suara 58, sekian persen yang mendukung Pak Prabowo ini untuk tidak kemudian dilantik menjadi presiden terpilih
di 20 Oktober 2024 Baik, nanti. Bang Aap, Mas Andi. sedikit ya Bang Aap, terkait dengan tadi hasil yang diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi, apakah tidak ada upaya dari kubu 01 dan 03 untuk melakukan banding? Tidak ada kesempatan itu, Kak? Ya, seperti diungkapkan oleh Pak Sekjen tadi, dan sepengetahuan saya, karena saya bukan orang hukum, saya lebih banyak bergelut di sektor politik murni gitu. Sepengetahuan saya, kelembagaan MK ini memiliki kewenangan memutuskan perkara di tingkat pertama dan tingkat terakhir. Apapun yang diputuskan oleh MK bersifat final and binding, artinya mengikat dan tidak ada upaya lainnya untuk bisa mengajukan banding. Akan tetapi, tadi seperti yang dikemukakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, MK masih memberikan kesempatan untuk respon dari masing-masing pihak, dari para pihak untuk dikemukakan kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi itu tidak akan mempengaruhi hasil, itu sifatnya hanya untuk administratif hukum, bahwa ada keberatan, ada penerimaan, ada dukungan, dan lain-lainnya. Itu masih diberikan kesempatan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi apakah ada upaya hukum lain yang lebih tinggi setelah putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Kepemiluan? Tidak ada lagi. MK menjadi rute terakhir yang ditempuh oleh peserta pemilu yang merasa memiliki ketidakpuasan untuk dijadikan sebagai wadah memutus, dan jika putusan itu sudah keluar, maka tidak ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu terkait pembatalan, pengagalan, atau ketidakpuasan di sektor kepemiluan, Mas Andi. Artinya memang dari Capres paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran ini sudah final dan jadi calon presiden terpilih yang sah ya? Iya, jadi kita tinggal menunggu kapan pengesahan oleh KPU dilakukan. Baik. Dan Oktober untuk pelantikan Prabowo Gibran. Oke, baik. Kira-kira apa indikator yang menjadi bahan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan dari kubu 01 maupun dari 03, Bang Aap? Ya, sebetulnya sidang PHPU di MK ini sidang yang dilakukan secara kilat ya. Secara kilat, dalam undang-undang hanya dibatasi waktu sekitar 14 hari. Dan saya hitung sidang yang sudah pernah dilakukan, itu mungkin 7-8 kali sudah putusan. Tanggal 27 ketika sidang ini pertama dilakukan, pembacaan permohonan dari kubu 01 dan 03 dibacakan oleh hakim, kemudian tanggal 28-nya itu tanggapan dari KPU dan Bawaslu. Ya. Nah, untuk pembuktiannya masing-masing pihak pemohon hanya dikasih waktu 1 hari gitu. Saya mengingat tanggal 1 April, ingatan saya itu 01 kalau nggak salah 19 saksi dan ahli, gitu. nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, memang menjadi kerumitan tersendiri jika ingin pembuktian secara komprehensif dengan sidang yang cukup terbatas, dengan waktu yang cukup sempit ya. Nah, indikator tadi kalau kita melihat dalil-dalil yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, rata-rata semuanya karena tidak ada bukti kuat terhadap semua hal-hal yang didalilkan. Misalnya pelanggaran, apakah bansos misalnya. Apakah memang bansos itu memiliki korelasi positif dengan yang dikasih bansos pasti milih 02? Ternyata tidak. Kemudian dalam cawe-cawe presiden misalnya, apakah kemudian ada korelasi positif misalnya dana yang dikeluarkan oleh Pak Presiden ketika bagi-bagi itu kemudian mempengaruhi preferensi pemilih dalam Pilpres? Ternyata bukti yang dikeluarkan oleh 01 dan 03 tidak cukup memadai gitu. Nah, karena sempitnya bukti, karena kalau kita lihat persidangan, kita tidak bisa lagi bertumpu pada apa yang dirasa. Ini rasanya nggak adil nih gitu. Saya dicurangi nih. Cuma kalau di persidangan, ya apa buktinya gitu. Kemukakan buktinya dan keyakinan hakim yang menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan, karena keputusan yang paling tinggi yang mempengaruhi hakim ya keyakinan hakim. Akan tetapi hakim tidak bisa diyakinkan dengan opini. Keyakinan hakim itu harus didasarkan dengan bukti dan fakta persidangan. Jika buktinya tidak ada, fakta persidangannya tidak
menunjukkan adanya keterkaitan antara dalil yang dikemukakan itu berpengaruh terhadap Pilpres, ya tentu itu tidak menjadi relevan jika kemudian dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, saya melihat indikator pertama kenapa ditolak, memang semua yang dikeluarkan dalam posita atau argumentasi pasangan 01 dan 02 itu semua berdasarkan opini. Bahkan ada yang bukti itu cuma ditukil dari berita media online gitu. Bagaimana cara pembuktian yang cukup begini bisa diterima meskipun kadang-kadang kita merasa sesuatu yang tidak adil, maka ketika kita memilih untuk rute pengadilan yang akan ditempuh, maka pembuktiannya harus dilakukan secara utuh. Karena hakim tidak bisa lagi mengambil keputusan berdasarkan apa yang dirasa. Namun keyakinan dibangun berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan yang tersaji ketika itu disidangkan, Mas Andi. Oke, siap, baik. Lalu terkait dengan tadi sempat disinggung tuh dalam hasil yang disampaikan oleh Hakim MK terkait dengan ASN yang tidak terbukti. Ini memang yang disampaikan oleh kubu 01 maupun dari 03 ini kan juga menyampaikan bahwa ASN tidak netral dalam Pilpres 2024. Kemudian juga terkait dengan Babinsa yang di Cilincing, Jakarta Utara itu juga diperkarakan. Apakah ini ada sebuah kegagalan dari kubu 01 ataupun kubu 03 dalam menyajikan berbagai bukti dan fakta di persidangan? Ya, kalau yang saya dengar bahwa keluhan utama dari pasangan 01 dan 03 terkait adanya keterlibatan ASN dan perangkat pemerintahan itu karena laporan-laporan mereka yang semestinya ini tidak dibawa ke Mahkamah Konstitusi, tapi dibawa ke Bawaslu. Kalau tadi saya mendengar dengan seksama pertimbangan Hakim MK terkait ketidaknetralan ASN dan perangkat pemerintahan, itu ternyata di Bawaslu sudah ditangani oleh Bawaslu, akan tetapi ada beberapa syarat formil dan material yang tidak terpenuhi sehingga itu tidak bisa dibahas lebih lanjut oleh Bawaslu gitu. Nah, kalau kita sudah ingin melaporkan sesuatu secara administratif, maka prosedur yang disyaratkan maka itu harus kita ikuti. Nah, berdasarkan tadi yang saya dengarkan dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi, saat pasangan 01 dan 03 melaporkan itu ke Bawaslu, ada beberapa syarat formil dan material yang tidak dipenuhi. Nah, ketika kemudian ini tidak bisa dilanjutkan, akhirnya ngambek lagi. Nah, ini yang saya sebut tantrum. Nah, ketantruman, ketidakpuasan yang dialami oleh 01 dan 03 ini, akhirnya semuanya dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi karena, nih, saya sudah ngadu ke Bawaslu, saya sudah ngadu semua pelanggaran yang ada, akan tetapi di Bawaslu saya nggak direspon. Padahal prosedur, kalau lagi-lagi merujuk pada keputusan yang dibacakan oleh pertimbangan Hakim MK tadi, sebetulnya di Bawaslu sudah ditangani. Beberapa bisa ditangani, beberapa tidak, karena secara syarat formil dan material itu tidak memadai oleh Bawaslu. Nah, kalau Bawaslu ini kan lembaga yang secara administratif harus mapan. Sehingga ketika ada aduan, maka pengadunya siapa, prosedurnya, laporannya seperti apa, itu harus ditempatkan secara mapan. Nah, saya melihat kenapa kemudian ini tidak terbukti, karena sebetulnya pasangan 01 dan 03 yang mengatakan bahwa ASN tidak netral, tidak ditanggapi, ternyata di pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi itu sebetulnya prosesnya sudah berjalan dan itu menjadi wilayah. Jika jika ada pelanggaran yang terkait pidana kan ada Gakumdu gitu. Nah, ini pertimbangan hakim yang saya dengar tadi, sebetulnya semua proses itu sudah memenuhi prosedur dan standar. Nah, akan tetapi ini kenapa kemudian dibawa semua ke Mahkamah Konstitusi sehingga agak cukup berbeda PHPU yang diminta paslon berdasarkan PHPU 4 kali yang sudah pernah dilakukan, dan saya bersyukur itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena ini tantrum ini kalau nggak ditangani bisa berbahaya ini. Ini nanti kalau tiba-tiba putusannya ditolak di tengah, itu eskalasi keamanan stabilitas politik bisa terganggu dengan maksimal. Dan Mahkamah Konstitusi cukup wise, cukup bijaksana dalam mengayomi keluhan dari pasangan 01 dan 03 sehingga ranah yang nanti akan berpotensi lari ke jalanan bisa dipindahkan semua ke jalur hukum lewat Mahkamah Konstitusi. Dan saya lihat
ini sedikit bisa menghambat eskalasi yang saat ini stabilitasnya bisa cukup terjaga. Dan ini rute yang cukup baik bagi langkah awal pasangan Prabowo Gibran untuk melakukan rekonsiliasi dan pembangunan politik ke depan. Oke, baik. Artinya ini adalah sebuah keberhasilan dari Mahkamah Konstitusi untuk meredam tensi panas dari politik yang ada di Indonesia usai Pilpres 2024. Betul. Namun Bang Ab, ini kan kalau kita melihat dari artikel beberapa waktu yang lalu, kalau Saldi Isra sempat menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi bukan tempat sampah bagi Pilpres, hasil Pilpres. Bang Ab menanggapinya seperti Nah, apa? justru itu, meskipun tantrum itu diwadahi, cuma pada akhirnya MK juga ngeluh. MK itu bukan keranjang sampah. Yang semestinya ini sudah selesai di Bawaslu, sudah selesai di Gakumdu, sudah selesai di tingkat Panwascam kecamatan, dan lain-lain. Tapi kenapa ini kemudian diangkut semua ke Mahkamah Konstitusi, bahkan dalil-dalil dari pasangan 01 itu lebih dari 300. Itu kenapa pembacaan putusannya panjang sekali. Karena setiap dalil yang dikemukakan dalam posita itu harus dijawab oleh Mahkamah Konstitusi. Itu yang menyebabkan hanya untuk pembacaan putusan dari pasangan 01 memakan waktu sampai 6 jam. Itu sebetulnya untuk putusan pasangan 03 belum dibacakan pertimbangan-pertimbangannya. Yang tadi dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi hanya putusan akhir dari pasangan 03. Nah, kondisi ini saya melihat cukup baik bagi perkembangan politik karena semua saluran-saluran yang menjadi wadah peredam eskalasi dan stabilitas politik saat ini berkaja semuanya bijaksana. Pak Prabowo Gibran dengan TKN tidak cukup tersulut dengan tuduhan kecurangan dan lain-lainnya, tetap wise, jangan jumawa. Bahkan ketika memenangkan sidang Mahkamah Konstitusi, TKN tidak melakukan euforia secara berlebihan. MK cukup bisa mewadahi saluran-saluran ketidakpuasan ini untuk menjadi pintu terakhir sehingga ini tidak tumpah ruah ke jalan. Dan penyikapan-penyikapan tadi TKN yang dilakukan, berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, berharap kita menghormati keputusan MK karena ini bersifat final and binding. Ini semua saya lihat menjadi rute yang baik bagi rekonsiliasi kelompok politik pasca Pilpres ini, dan sepertinya mudah-mudahan ini bisa dikelola dengan baik oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih sehingga program yang sudah dijanjikan dalam kampanye seperti kata Pak Sekjen tadi bisa ditunaikan secara tuntas dan bisa dikelola dengan baik tanpa ada kendala serius dari pihak-pihak lawan politik. Lalu Bang Ab, ini terkait dengan hasil putusan yang sudah dikeluarkan oleh 8 hakim Mahkamah Konstitusi, apakah nanti dari putusan ini bisa dipersoalkan para hakim ini? Nah, saya cukup berterima kasihnya begini. Rute baru yang dilakukan oleh persidangan MK ini berimplikasi terhadap adanya upaya perbaikan. Makanya meskipun tadi MK menolak secara keseluruhan semua gugatan, ada catatan-catatan untuk melakukan perbaikan. Terutama sebentar lagi pada bulan November, kita akan menghadapi perhelatan yang tidak kalah besar. Skalanya nasional, yaitu Pilkada serentak. Ada 541 kabupaten kota dan 38 provinsi yang akan menggelar kontestasi pemilu yang nanti eskalasinya ini yang tingkat nasional akan dipindahkan ke klaster-klaster yang lebih kecil. Tentu kerawanan stabilitas di masing-masing wilayah menjadi sangat rentan terganggu dan ancamannya cukup serius. Nah, dengan adanya pewadahan baru terhadap kebiasaan posita dan petitum yang dilakukan oleh pemohon di MK dan MK mewadahi ini tentu akan menjadi upaya trigger serius dalam melakukan perbaikan dalam menghadapi Pilkada 2024. Coba bayangkan nanti cuma 9 hakim, tiba-tiba 541 kabupaten kota datang semua ke Mahkamah Konstitusi dan 38 provinsi. Bisa dibayangkan tentu ini harus menjadi alarm dini serius bagi perbaikan sistem ketenagaan kita. Pembuktian yang harus dilakukan di MK dengan batasan waktu yang cuma 14 hari. Kemudian yang kedua, Mahkamah Konstitusi yang cuma 9
hakim dan dia menjadi pemutus akhir final and binding, ini potensi penyelewengan kekuasaannya, kewenangannya cukup tinggi. Dan coba bayangkan Mas Andi, Mahkamah Konstitusi yang di 9 orang ini itu bisa mengubah hasil pemilu yang diperjuangkan untuk merekrut hati pemilih, nanti dia akan bisa selesai di MK yang 9 orang ini. Dan MK yang mengawasi tidak ada saat ini. Jika MK nanti mau diawasi, maka pengawasnya dibentuk oleh MK sendiri. Baik. MK. Nah, ini tentu harus menjadi evaluasi serius bagi sistem ketatanegaraan kita, dan kemarin yang bersidang itu kan ahli tata negara semua. Ini tentu akan menjadi jurisprudensi baru terhadap perbaikan, terutama menghadapi Pilkada 2024 yang eskalasinya saya yakin menjadi cukup besar ancamannya terhadap stabilitas politik nasional. Baik Bang Aap, terima kasih banyak nih Bang Aap, sudah kita obrolin semua drama perpolitikan, drama dari Pilpres 2024 dan diakhiri dengan hasil dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa pemilu 2024. Dan kita akhiri saja pemirsa Breaking News Info TV pada sore hari ini. Saya Andi Rezaldi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa.